Baik, di pertemuan 9 sampai dengan 15 kita akan belajar bahasa pemrograman Python ya. Sini. Ini ada beberapa materinya ya, materi bahasannya dari mulai Python idle untuk apa namanya? IDE-nya, kemudian struktur bahasa Python, variabel, tipe data, operator, IO, percabangan, perulangan, list, tuple, dictionary, prosedur dan fungsi ya di Python semuanya. Nah, si Python ini dikembangkan awalnya di akhir tahun 1980-an di National Research Institute oleh Guido van Rossum ya. Dia sebagai penerus bahasa ABC. Nah, kemudian setelah diperkenalkan, Python ini terus berkembang dan populer gitu ya, berkat sintaks yang jelas dan ekspresif ya, yang apa namanya, yang pastinya gitu ya, dan memastikan bahwa kode-kode tersebut, kode-kode bahasa ini bisa dibaca ya. Nah, Python ini ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang berarti kode-kode Python ini ditulis dalam bahasa Inggris yang dapat dikenali gitu ya, sehingga perintah-perintah di Python bisa mudah dipelajari dan mudah diikuti ya. Nah, selain itu program Python ini bisa apa namanya, di run gitu ya, dijalankan di berbagai sistem operasi, atau bisa disebut cross platform ya, bisa di Windows, bisa di Linux gitu ya, dan yang lainnya. Nah, untuk IDE-nya, untuk keseragaman gitu ya, di praktikum ini, di kelas ini saya gunakan Python idle ya, Python idle. Nah, kan kita bahas ini Python idle dan bahasa Pythonnya sekarang. Nah, untuk idle Python, kalian bisa download di sini, di alamat ini, di sini alamat ini ya, bisa download di alamat ini. Kemudian seperti biasa, untuk instalasi tinggal klik 2 kali saja file yang tadi sudah di download, dan pastikan yang ini pastikan ini di checklist ya, dua-duanya pastikan. Ini yang add Python, terutama yang ini add Python 3.7 to pad ya, ini checklist. Kemudian tinggal klik yang ini ya, install now. Tunggu beberapa saat gitu ya, sampai proses instalasi selesai seperti itu. Kemudian kalau sudah, nanti kita bisa buka Python idle-nya ya. Di Python idle-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian sini. Seperti ini. Ini yang saya gunakan, ini Python 3.7.4 ya. Nah, pada saat pertama idle Python dibuka kan ini ya, idle seperti ini. Nah, yang ini. Nah, yang muncul itu shell-nya ya, yang ini shell, bukan text editor untuk membuat programnya, tapi ini shell-nya saja, terminal ya, seperti terminal ini. Nah, untuk membuat program gitu ya, program dalam ekstensi Python.py gitu ya, kita bisa memilih menu file, kemudian pilih new file yang ini. Nanti muncul untitled seperti ini. Nanti Anda tinggal buat programnya saja di sini ya. Nah, kemudian struktur programnya terlebih dahulu. Nah, untuk struktur program di bahasa pemrograman Python ini ya, seperti biasa, mirip dengan bahasa pemrograman lain, ada fungsi main gitu ya, dimana di fungsi main ini, yang ini ya, itu isinya kode-kode program utama gitu ya, yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan ya. Bisa
bisa juga nanti di luar fungsi main kita membuat prosedur lain atau fungsi lain, nanti dibahas di materi yang selanjutnya ya. Nah, ini ada strukturnya. Biasanya di atas, di sini bagian atas yang ini, kita melakukan import modul-modul lain ya, modul-modul lain yang akan digunakan di program ini, seperti itu ya. Kemudian di sini tadi ada fungsi main, yang ini fungsi main. Kemudian yang paling bawah yang ini, nah ini ada apa, percabangan ya, if name, main, maka di bawahnya ada mainnya, seperti itu. Nah ini baris ini akan dieksekusi ya, baris ini akan dieksekusi ketika program pertama dijalankan setelah si program melakukan import modul-modul sini di bagian atas. Jadi setelah import program melakukan itu, program lompat ke bagian ini ya. Sini ada statementnya yang dieksekusi yang bagian main yang ini. Gitu. Nah, yang paling penting di sini, ini di sini di bahasa pemrograman Python itu masalah indentasi. Ya, masalah indentasi. Jadi di misal di bahasa pemrograman lain, di C atau di PHP gitu ya, itu kan ada istilahnya ada kurawal gitu ya, kurung awal kurung akhir. Misal if statement apa, misal ada statement seperti ini, biasanya kan if kemudian kondisinya ya, kemudian baru ada kurung awal kurung nih. Ini ada statement yang akan dieksekusi di sini. Seperti ini kan di bahasa pemrograman lain ya. Yang ini menandakan ini apa namanya, isi dari statement yang akan dieksekusi di sini. Nah di Python, di bahasa pemrograman Python tidak ada kurung awal, tidak ada kurung akhir, tapi menggunakan indentasi. Pakai indentasi seperti ini. Jadi, nah misal di bawahnya ada lagi seperti ini. Nah ini dua ini, yang bagian ini dan ini masih ada di apa namanya, statement ketika si if ini terpenuhi ya. Tapi jika kita menyimpannya di sini, nah ini seperti ini, inilah. Nah ini artinya dia sudah di luar if yang di atas. Jadi if yang ini hanya sampai ini saja ya. Jadi hati-hati penulisan indentasi gitu ya. Nih. Nah sekarang kita coba ya, biasa hello world dulu. Nah, untuk mencetak gunakan print, ini shell ya, di shell bukan di text editornya. Nah, hello world seperti ini. Nah maka akan dicetak hello world di sini seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat program tersendiri gitu ya. Nah kita bisa yang tadi memilih menu file, new file yang ini. Kemudian nah kita ketikkan misal di sini print hello world ya, di save. Nah save, pilih menu file, save, misal di mana lah, dokumen ya, ini dokumen ke folder misal program pertama misalnya ya. Ini di folder itu namanya test.py ya, test.py, save. Nah, kalau sudah jalankan. Nah untuk menjalankannya,
kita bisa lewat terminal gitu ya, dipanggil filenya secara langsung. Nah ini karena kita menggunakan apa namanya, Python idle, nah kita bisa langsung pilih menu run di sini di atas, kemudian nah pilih yang run modul gitu ya, atau bisa menekan tombol F5, tekan, nah muncul di sini hello ya, seperti itu ya. Tugas gitu ya, untuk tugas, nah coba Anda install di rumah, dicoba gitu ya, mencetak string di shell, kemudian membuat perintah cetak string dengan file tersendiri di sini. Nah, kalian save dengan nama misal test.py seperti ini, nanti dijalankan. Silahkan dicoba ya. Terima kasih.